Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dalam program Bible and Coffee. Kita terlebih dahulu mencari firman Tuhan, mencari Tuhan, pribadi Tuhan, kebenarannya. Terlebih dahulu, maka tergenapi firman Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu. Amin. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kita hidup bukan cari berkat. Berkatlah yang kejar-kejar kita. Jaminannya apa? Karena kita mengutamakan Sang Pemberi berkat. Kita bukan mengejar buah tangannya, saudara. Kita mengejar hatinya. Kita mengejar pribadinya. Karena itu kita mulai hari bersama dengan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saya mengajak juga setiap umat Tuhan untuk kembali membagikan renungan ini agar setiap kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Minimal melalui sosial media kita banyak orang dikuatkan, banyak orang diteguhkan, dan banyak orang kembali berbalik ke jalan-jalan Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, terima kasih buat minggu yang baru. Kami memulai minggu ini dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Hari-hari dahsyat, minggu-minggu yang penuh dengan kedahsyatan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwasanya kalau hari-hari yang kami lalui boleh ada dalam perkenanan dan anugerah Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, Tuhan tolong kami. Mampukan kami, sertai langkah kami. Sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu hari ini sebelum kami memulai segala sesuatu, kami dapatkan rema, kami dapatkan kekuatan. Dan kami mendapatkan pengharapan untuk menjalani hari-hari hidup kami bersama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali bangsa Israel ketika ditinggal oleh Yusuf mati, maka Alkitab mencatat bangsa Israel di Mesir semakin banyak, saudaraku, semakin besar, ya kan? Dan lahirlah seorang pemimpin yang baru memerintah Mesir, dan pemimpin ini mulai sadar bahwa bangsa Israel lebih banyak daripada orang-orang Mesir. Akhirnya takutlah dia, sehingga akhirnya dipaksalah orang Israel ini untuk jadi budak, untuk kerja rodi, kerja paksa, dengan tujuan untuk membinasakan umat Tuhan Israel dari Mesir, ya kan? Sehingga apa? Sehingga mereka tunduk, mereka takluk. Itu sebabnya firman Tuhan dalam Keluaran pasalnya yang pertama ayat 11 dan ayat 12. Alkitab bilang begini, sebab itu pengawas-pengawas rodi ditempatkan atas mereka, atas umat Tuhan, untuk menindas mereka, menindas umat Tuhan dengan apa? Kerja paksa. Jadi karena pemimpin baru ini yang tidak mengenal Yusuf takut, jangan-jangan nanti orang Israel akan bertindak membasmi mereka, makanya mereka menekan umat Mesir, orang-orang Mesir menekan umat Tuhan. Untuk apa? Untuk kerja rodi, dikerja paksa, menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Ayat 12. Lihat saudara. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lihat saudaraku. Ini yang saya percaya sampai hari ini. Biar anak-anak Tuhan hidupnya ditindas, biar anak-anak Tuhan hidupnya teraniaya, tetapi Tuhan yang menjadi pembela. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan pembela saya. Amin. Kita nggak perlu membalas. Itu sebabnya Yesus mengajarkan doa. Berdoa buat orang yang menganiaya kamu. Kasihi, ampuni orang yang menyakiti kamu. Kenapa? Karena Yesus sedang mengajarkan kepada kita, jangan turun tangan. Biarlah Allah yang turun tangan. Sama-sama bilang sama saya, Allahku akan turun tangan. Amin, saudara. Umat Israel ditekan, umat Israel ditindas, bahkan umat Israel coba dibinasakan, saudara. Setiap kali bayi orang-orang Israel laki-laki lahir dibunuh. Iya kan? Kenapa? Untuk menghabisi orang Israel agar jangan lebih banyak. Tapi apa yang Alkitab catat? Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Saudaraku, hari ini kita diingatkan. Sekalipun kita hidup dalam keadaan terjepit,
kita difitnah, kita ditekan, kita mengalami ketidakadilan dalam hidup kita. Tapi ingat, peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Jangan pernah membalas. Kenapa? Karena kita dipanggil untuk memberkati, bukan mengutuk. Amin. Kita terpanggil untuk apa? Memberkati, bukan mengutuk. Karena bagian kita bukan membalas, tapi memberkati. Bagian pembalasan itu ada di tangan Tuhan. Karena itu hari ini saya mengingatkan kepada setiap umat Tuhan yang mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, apapun yang sedang menghimpit hidup kita, tekanan apapun yang sedang ada dalam hidup kita, selama kita tahu Tuhan bersama-sama dengan saya, maka semakin ditekan, semakin dijepit, kita akan semakin keluar sebagai orang-orang yang menang. Amin, saudara. Ya, karena apapun keadaan yang menindas kita, tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Yesus. Apapun itu. Makanya Rasul Paulus bilang dalam 2 Korintus 4 ayat 8 dan 9, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, tapi tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dengan kata lain, apapun bisa terjadi menghampiri hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi bersama Tuhan, kita akan kuat. Bersama Tuhan, kita akan bertahan. Bersama Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat. Dan bersama Tuhan, kita lebih daripada orang-orang menang. Kenapa? Karena bukan kita. Karena kemah ini, iya kan, tubuh kita ini, saudara, milik Tuhan. Jadi kalau tubuh kita milik Tuhan, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita jalani, tekanan, penindasan, iya kan, apapun yang kita alami hari-hari ini, kalau Tuhan yang pegang tangan kita, haleluya, maka kita akan lihat perkara-perkara dahsyat. Karena itu dari firman Tuhan ini kita belajar, saudaraku. Yang pertama, jangan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Kenapa? Izinkan Tuhan berperkara dalam hidupmu. Kalau Tuhan yang menyertai, maka Tuhan juga yang akan membela kehidupanmu. Yang kedua, dari firman ini kita belajar bahwa anak-anak Tuhan sekalipun akan dihabisi, namun darahnya akan menjadi jiwa-jiwa yang dimenangkan. Oh, haleluya. Iya kan? Akan dibalik pengorbanan ada kemenangan jiwa-jiwa. Dibalik pertumpahan darah ada kemenangan jiwa-jiwa. Itu sebabnya, saudara dikasih dalam Tuhan, banyak martir yang mati dibunuh dan tetap mempertahankan iman. Tapi ketika darah mereka tertumpah, gereja-gereja baru terbit, gereja-gereja baru lahir, jiwa-jiwa diselamatkan. Oh, haleluya. Sehingga akhirnya kita memahami, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang percaya, peperangan di dunia ini bukan bagian kita, tetapi Tuhanlah yang berperang. Bagian kita apa? Mengampuni. Bagian kita apa? Memberkati. Bagian kita apa? Menguatkan. Bagian kita apa? Merebut jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, semakin hari semakin ditekan, tapi semakin hari semakin kita lihat kasih karunia Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kekuatan yang tidak terbatas yang Tuhan berikan buat anak-anak-Mu. Sehingga keadaan apapun yang hari-hari ini kami alami, kami percaya hidup kami ada dalam pembelaan dan pertolongan Tuhan yang sempurna. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba, hamba sampaikan. Hamba berdoa, biar setiap firman yang kami dengar hari ini, kami dikuatkan. Keadaan tidak dapat membuat kami kehilangan kekuatan. Keadaan membuat kami semakin hari justru semakin mengandalkan Tuhan. Dan kami akan menguasai keadaan. Sebab Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Sekalipun ditindas, sekalipun dijepit, kita akan keluar sebagai orang-orang yang melihat kemenangan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.